Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pemahaman dasar tentang tipe atau jenis barang yang ada di Accurate Online. Pemahaman ini perlu agar Sobat Accurate tidak salah dalam menentukan tipe barang saat membuat master barang. Yang pertama adalah persediaan atau inventory. Adalah tipe barang di mana Accurate akan memanage dari sisi quantity dan juga value. Ciri utama dari produk ini memiliki GL account inventory atau persediaan dan juga HPP atau COGS. Sifat item ini dapat dijual, dibeli, dan diretur. Gunakan tipe persediaan jika item tersebut ingin di-maintain dari sisi kuantitas dan juga ingin bisa dilihat HPP-nya saat dilakukan penjualan. Sebagai contoh, di sini kita memiliki yaitu item TV Samsung 20 inch. GL account-nya adalah sebagai berikut. Untuk akun persediaan ke persediaan, penjualan ke penjualan umum, retur ke retur penjualan, diskon ke diskon penjualan, kemudian barang terkirim ke persediaan terkirim, beban pokok penjualan ke beban pokok penjualan, retur pembelian ke persediaan, dan pembelian belum tertagih ke hutang pembelian belum ditagih. Seperti penjelasan di awal bahwa item persediaan di-maintain dari sisi kuantitas dan juga value, maka kita bisa lihat di sini di bagian saldo, item ini sudah memiliki saldo awal per tanggal 30 November 2021 yaitu sebanyak 10 pieces dengan biaya satuan adalah 1.500.000. Maka jika kita melihat di bagian mutasi, maka kita bisa perhatikan di sini Sobat Accurate dapat melihat bahwa ada mutasi per tanggal 30 November yaitu sebanyak 10 unit dengan value per masing-masing unit adalah 1.500.000 sehingga totalnya adalah 15 juta. Selanjutnya yang kedua adalah non persediaan atau non inventory. Adalah tipe barang yang jika dijual akan diakui sebagai pendapatan dan jika dibeli akan menjadi beban. Dari sisi quantity dan value, Accurate tidak melakukan kontrol. Sifat lain dari item jenis non persediaan adalah dapat dijual, dibeli, dan diretur. Gunakan item tipe non persediaan jika ingin membuat transaksi biaya yang dikenakan PPN. Sebagai contoh, di sini ada item yaitu ATK atau alat tulis kantor dengan jenis barang yaitu non persediaan. Pada bagian penjualan dan pembelian, kita bisa tentukan yaitu pada bagian PPN misalkan kita isi yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu pada bagian akun-akun kita bisa perhatikan pada bagian beban dimappingkan ke beban alat tulis kantor. Artinya jika Sobat Accurate melakukan pembelian atas item ATK, maka akan tercatat sebagai beban alat tulis kantor. Kita bisa ilustrasikan dengan cara membuat pembelian, kemudian faktur pembelian. Lalu masukkan nama pemasok serta nomor faktur. Lalu masukkan item yaitu ATK. Harga misalkan 100.000. Kita klik lanjut, maka akan muncul yaitu subtotal 100.000 dan juga PPN 10.000 sehingga totalnya adalah 110. Jika kita simpan, lalu kita lihat jurnalnya. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan jurnal yang terbentuk adalah beban alat tulis kantor 100.000, PPN sebesar 10.000. Dan total hutangnya adalah 110.000.
Itulah sekilas penjelasan tentang item non persediaan. Selanjutnya yang ketiga adalah jasa atau service. Adalah tipe barang yang tidak di-manage dari sisi quantity dan value, sama seperti halnya dengan non persediaan. Yang membedakan, item jenis service ini tidak bisa diretur dan item ini bisa diberikan pajak tambahan, yaitu berupa PPh. Jadi jika ada item jasa dan kita akan memotong atau dipotong PPh-nya, maka kita dapat mengenakan di bagian field PPh untuk item tersebut. Sebagai contoh di sini ada item dengan nama jasa pemasangan, jenis barang adalah jasa. Pada bagian penjualan dan pembelian, kita bisa mengenakan PPN dan juga yaitu PPh. Pada bagian akun-akun, seperti yang diinformasikan di depan bahwa tidak bisa dilakukan retur baik itu pembelian atau penjualan, sehingga di sini tidak ada akun penampung ataupun field retur pembelian atau retur penjualan. Sebagai contoh, jika kita membuat transaksi misalkan penjualan ataupun pembelian, di sini Sobat Accurate bisa perhatikan pada saat kita memasukkan nama vendor, kemudian nomor faktur, lalu kita pilih itemnya yaitu jasa pemasangan, harga misalkan 50.000. Kemudian ketika kita klik lanjut, maka akan muncul nilai PPh sebesar 2000. Karena untuk nilai dari PPh ini yaitu 2% dikali 50.000. Selanjutnya yaitu item tipe grouping atau paket. Kita bisa perhatikan di sini ada item paket TV Samsung. Item jenis grouping ini adalah barang yang bisa berisi gabungan satu atau lebih barang tipe persediaan, non persediaan ataupun service. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini untuk barang tipe grup ada tambahan satu tab yaitu rincian grup, di mana berisi komponen ataupun item-item yang menjadi penyusun atas item grup tersebut. Misalkan di sini kita punya nama yaitu paket TV Samsung, di mana rincian grupnya adalah 1 unit TV Samsung, kemudian 1 unit bracket TV dan juga 1 unit jasa pemasangan. Sifat dari item grouping ini atau item paket hanya bisa dilakukan penjualan. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan untuk GL account-nya hanya ada penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Karena item dari grup ini tidak bisa dilakukan pembelian. Yang bisa dilakukan pembelian adalah komponen dari grup tersebut. Misalkan TV Samsung, bracket TV, dan juga jasa pemasangan. Nantinya pada saat kita membuat transaksi penjualan atas paket grup tersebut, misalkan kita buat dari faktur penjualan, maka ketika kita memilih nama paket tersebut, otomatis yang keluar adalah 3 komponen penyusunnya. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan pada saat kita okekan, otomatis akan muncul detail dari groupingnya yaitu TV Samsung, bracket TV, dan juga jasa pemasangan. Itulah sekilas penjelasan tentang item grouping atau paket. Selanjutnya, sebagai informasi tambahan, jika Sobat Accurate menggunakan add-on manufaktur ataupun fabrikasi, maka selain daripada tipe persediaan, non persediaan, jasa, dan grup, maka akan ada pilihan yaitu biaya produksi dan juga opsi di tipe persediaan. Apakah bahan baku, diproduksi, atau bahan baku dan diproduksi dua-duanya dicentang. Bahan baku seperti namanya, misalkan di sini kita punya yaitu item telur. Jika kita mencentang informasi bahan baku, maka item ini bisa kita buat standar biaya produksinya.
dan juga bisa kita masukkan ke formula produksi sebagai komponen untuk membuat barang jadi ataupun barang setengah jadi. Kemudian yang berikutnya adalah tipe dibuat dan diproduksi. Jika Sobat Accurate menentukan tipe dibuat dan diproduksi, maka item ini adalah tipe barang setengah jadi. Artinya, item ini bisa dimasukkan ke dalam standar biaya produksi dan juga formula produksi. Yang membedakan dengan bahan baku, item ini artinya sudah melalui tahapan 1 atau 2 lebih proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah diproduksi saja. Item jenis diproduksi ini artinya merupakan item hasil keluaran dari proses produksi. Artinya item ini tidak bisa dimasukkan ke dalam standar biaya produksi dan formula produksi. Karena item tersebut merupakan item hasil dari proses produksi. Kemudian ada satu lagi, yaitu jenis barang adalah biaya produksi. Di sini kita memiliki satu biaya produksi, yaitu biaya add-on. Sifat dari item ini adalah digunakan untuk conversion cost ataupun biaya overhead atas proses produksi. Item ini dapat dimasukkan ke standar biaya produksi dan formula produksi. Kita bisa lihat di sini ada biaya add-on. Item biaya produksi ini juga bisa kita perhatikan di bagian akun-akun hanya ada akun beban dan pembelian belum tertagih. Item ini juga tidak bisa kita masukkan ke dalam formulir pembelian ataupun penjualan. Demikianlah penjelasan mengenai tipe barang dan jasa yang ada pada Accurate Online. Semoga Sobat Accurate dapat mudah dalam memahami dan mengaplikasikannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk selalu support channel Mastering Accurate dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada pada channel ini, supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!